Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Sebab hidupku miliknya, hidupmu miliknya. Serahkan semua kekhawatiranmu, segala beban hidupmu. Yesus bersamamu. Amin. Semua hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Semua suka-sukamu Tuhan.
Shalom dan selamat bertemu di dalam ibadah online kita. Mewakili seluruh keluarga Gereja Calvary City Church, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Anda dalam ibadah online kita setiap minggu. Dan juga terutama kepada mereka yang pertama kali hadir bersama dengan kita. Dan saya ingin mengatakan selamat bergabung di dalam keluarga besar Calvary City Church. Amin. Dari manapun kamu berada, baik di Johor atau di negeri lain, kami mengalu-alukan kedatangan Anda. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat bergabung dalam ibadah umum. Saya Rachel. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam doa pagi yang diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat pada jam 6.15 pagi. Ayo bergabung bersama kami. Bagi jemaat yang rindu akan hadirat Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 8.30 malam. Ayo berdoa bersama. Bagi anak-anak muda, boleh mengikuti ibadah youth yang diadakan pada setiap hari Jumaat jam 8 malam. Ayo ajak kawan-kawan dan keluarga untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah youth. Jadilah youth yang dahsyat dan luar biasa. Ibadah umum diadakan setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Jemaat boleh mengikuti ibadah ini melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Ayo ajak keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama bergabung dalam ibadah online ini. Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah pada waktu pagi, boleh mengikuti ibadah ini pada waktu malam. Untuk pemberian persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberi secara online banking di nombor akaun yang tertera di skrin Anda. Sila nyatakan nama gereja di mana tempat Anda beribadah di ruang rujukan. Ayo memberi dengan sukacita. Sekian pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya,
Berapa banyak di antara kita pada hari ini yang percaya bahwa Tuhan kita adalah yang Maha Kuasa. Haleluya, amin. Yes. Woo. Ayo bersama-sama kita istiharkan Tuhan kita adalah Allah yang Maha Besar. Amin. Oh, oh. Ayo katakan bersama-sama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dan takkan tergoyahkan, amin, terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Besar. Ayo bersama-sama dengan saya kita istiharkan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dan takkan tergoyahkan, katakan dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ayo serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Oh, oh, perkasa mulia. Yesus nama. Yesus nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Jesus, haleluya. Amen, amen, haleluya. Saudara, Tuhan adalah kekuatan dan mazmur buat setiap orang yang percaya. Amin. Ada amin. Masih mau lagi memuji Tuhan? Masih mau lagi memuji Tuhan? Haleluya, come on. Yes. Woo. Come on. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin.
Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Tuhanlah kekuatan, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Hati percaya, katakan kaulah menara dan kota. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, come on church, mu padaku takkan pernah berubah. Bersama-sama hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Come on, kami mau bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hatiku percaya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Ayo kita kata bersama-sama, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah, takkan pernah berubah. Hatiku
Takkan pernah kami bawa sesuatu selain daripada yang terbaik untukmu Bapa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta. Katakan, Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin membawakan seluruh persembahan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Hanya yang terbaik bagi nama-Mu. Hanya yang terbaik. Mari jemaat Tuhan dimanapun kamu berada, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita pada hari ini. Kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik di harum dan sejati di hadapan tahta. Yesusku terimalah, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sekali lagi kita katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku terimalah, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Katakan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati. Oh, yang mengalir, oh, yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu.
masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan kita. yang terbaik, Yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan-Mu Tuhan. di hadapan Ta-ta-mu. Yesus, ku terimalah. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai haleluya, wikarabasana. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita membawa negara kita Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Shikarabasandari karabarabasandari. Kita tahu negara kita memerlukan doa orang percaya. Shikarabasandari karabara. Pagi hari ini kami membawa negara kami Malaysia, dimulai daripada Sabah, Sarawak, sehingga semenanjung Malaysia. Kami berdoa ya Tuhan untuk pagi ini, supaya lawatan-Mu terjadi atas negara kami Malaysia, memulihkan negara kami Malaysia melalui ekonomi, politik, sosial, dan semua keadaan Engkau memulihkan ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, semua menteri yang terlibat di dalam pembangunan negara kami, supaya Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin, mentadbir negara kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa supaya Tuhan lawati negara kami, memulihkan juga negara kami daripada serangan COVID-19. Kami berdoa di dalam masa yang terdekat, kami mau melihat negara kami akan dipulihkan daripada wabak COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Malaysia menjadi milik-Mu, Malaysia menjadi kepunyaan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk negeri Johor, di mana tempat kami melayani Engkau, di mana tempat kami tinggal, bekerja, dan melakukan semua tugas-tugas yang telah Kau percayakan. Tuhan Yesus, lawati negeri ini ya Tuhan Yesus, supaya berkat Tuhan terjadi atas negeri ini ya Tuhan Yesus. Kau memberkati Sultan, memberkati Menteri Besar Johor, memberkati semua kaki tangan kerajaan yang memimpin negeri ini. Biar Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk mentadbir negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa juga berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di seluruh Malaysia. Kami berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi meskipun di dalam keadaan yang sulit ini Tuhan. Semua jemaat Tuhan punya keterbatasan untuk bertemu, beribadah di dalam gereja. Tetapi kami berdoa saat ini Tuhan, walaupun keadaan yang menghalangi, tetapi kami tetap mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, di situ kami akan membina mezbah, di mana kami mau menyembah memuji Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja, supaya gereja-gereja diberkati,
para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan semua jemaat Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa minggu ini dan hari-hari seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan kita tidak lupa berdoa untuk persembahan kita. Sebelum kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita mempersiapkan pribadi kita, hati kita yang paling dalam untuk memberi yang terbaik. Kita tidak mau memberi dengan sisa, tetapi kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan dari hasil yang telah Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau melihat tangan yang terangkat, Kau melihat hati yang siap memberi kepada Engkau. Mari Bapa, Engkau kuduskan pemberian kami, sucikan, biar pemberian kami layak di hadapan-Mu untuk memperlebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya Engkau memberkati semua kerja tangan yang kami lakukan, yang jemaat lakukan. Semua pekerjaan mereka, usaha mereka akan diberkati dengan luar biasa, dengan tidak terbatas, karena Engkau sumber berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengutuk semua belalang pelahap apapun bentuknya yang mau menghalangi berkat kami. Di dalam nama Yesus kami perintahkan Kau pergi dari kehidupan, keluarga, dan semua usaha. Pagi hari ini kami berdoa berkat Tuhan akan terus melimpah dengan berlipat kali ganda di dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dan semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya untuk kita menjemput hambanya, Pastor Jemiko. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom, terima kasih Pastor Kanau. Kita bertemu lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan ini. Kami berdoa, Roh Kudus berikan kami roh hikmat dan wahyu. Berikan kami pengertian yang benar tentang Engkau. Kami serahkan hati kami sekali lagi dan firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan yang diberkati, yang diperkenan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan mendengar tajuk perkongsian, yaitu Yesus Kristus adalah permulaan baru. Kita akan mulakan dari petikan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea.
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Peristiwanya begini saudara-saudari, seperti yang kita telah bacakan tadi, yaitu ada perkawinan di Kana dan Yesus dan keluarganya, adik-beradiknya turut dijemput untuk menghadiri kenduri kawin ini. Saya kira perkawinan ini mungkin agak besar-besaran ya di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Dan Yesus dijemput, mereka datang. Bayangkan di tengah-tengah kemeriahan itu, sukacita itu, dan berkat memberkati dan sebagainya, sesuatu yang amat penting sudah habis, yaitu wine. Dan kita baca di situ bahwa Tuhan Yesus telah membuat satu mukjizat, air biasa itu menjadi wine. Dan buktinya dibuktikan oleh seorang pemimpin pesta. Pemimpin pesta ini bukan orang yang calang-calang biasa. Dia yang memastikan semuanya oke, semuanya ikut standar, semuanya baik. Dan dia kata, wine ini dari mula sampai akhir bagus, bahkan lebih baik kan. Dan saksi-saksi, pekerja-pekerja, pelayan-pelayan turut menjadi saksi bahwa wow, ada sesuatu telah terjadi kepada air biasa ini. Jadi saudara-saudari, apa akan berlaku jika wine kehabisan? Sudah semestinya majelis tersebut tidak menjadi. Tiada sukacita kemeriahan, ya. Tiada makna perkawinan. Saya tidak membawa maksud kemabukan, serakah, pesta pora yang penuh hawa nafsu. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi kenapa bagi orang Yahudi air anggur itu begitu penting dan signifikan, ya? Kenapa? Perkawinan sesungguhnya harus mengalami sesuatu yang baik dan amat baik. Bagi tradisi orang Israel, anggur digambarkan sebagai permulaan hidup yang baru. Perkawinan dalam majelis perkawinan ini ya, harus menggambarkan kebahagiaan, harus menggambarkan kelimpahan sumber. Segala-galanya dicukupkan, ya. Mungkin tidak melimpah tetapi cukup. Dan akan ada kelimpahan seterusnya. Dan yang paling signifikan, yang paling nyata adalah harus ada sukacita. Perkawinan itu harus ada sukacita. Anggur itu sinonim dengan sukacita. Orang mabuk biasa pun ya dia akan ketawa, dia akan sukacita. Tetapi yang dimaksudkan dengan anggur dalam tradisi mereka ini adalah yang menggambarkan sukacita, senang hati, gembira, damai, ya. Dan sukacita ini membawa kepada kelimpahan, berkembang beranak cucu, berkembang rumahnya besar, bisnisnya besar dan sebagainya. Ini yang harus dialami dan signifikan dan sinonim dengan adanya anggur itu tadi. Sebab itu bagi orang Yahudi pada masa itu, anggur itu amat menggambarkan semua ini, ya. Suatu sukacita, kemewahan yang diraikan, sinonim dengan keraian. Haleluya. Jadi, apa yang Tuhan Yesus mau saksikan dari perkawinan ini? Kita mau menganjak jauh sedikit, mau melihat lebih jauh, yaitu Tuhan Yesus sedang menyaksikan dirinya sebagai Tuhan yang telah turun di tengah-tengah umatnya. Orang Israel menanggapi hanya Tuhan yang berkuasa menciptakan. Kenapa? Sebab dia menciptakan air biasa menjadi luar biasa hebat. Dia memulihkan air untuk basuhan menjadi kualiti wine terbaik. Gambaran ini adalah gambaran pemulihan hidup semua manusia dan penggenapan hukum Taurat. Sebab air itu tadi digunakan untuk adat istiadat pembasuhan Yahudi kan. Dan Tuhan Yesus secara implikasinya, secara kiasannya menunjukkan aku akan menyelesaikan semua ini. Dan
bertanda sebagai Tuhan yang menciptakan, memulihkan perkawinan ini, memulihkan kekurangan kita, dan yang menyelamatkan. Tuhan yang berkuasa membuat permulaan baru. Siapa mau permulaan baru? Haleluya. Sambut dalam imanmu. Haleluya. Apakah tujuan kedatangan ini? Apakah tujuan misi kedatangan Tuhan Yesus melalui mukjizat perkawinan di Kana ini? Dia ingin menyatakan permulaan baru dengan memulihkan segala sesuatu ke dalam kemuliaan, ke dalam kekudusan, ke dalam kegirangan sukacita, ke dalam rencana Allah. Apakah signifikan ataupun pentingnya mukjizat menukar air kepada anggur ini, saudara-saudari? Sebab seperti yang saya katakan tadi, orang Yahudi sangat faham apabila sesuatu itu diciptakan daripada tidak ada menjadi ada, itu adalah Tuhan. Mereka tahu hanya Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan sudah menunjukkan, saya menciptakan anggur ini. Amin. Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada hadirin pada masa itu, kepada murid-muridnya, bahwa dialah yang menciptakan dari saat pada mulanya. Akulah dia, akulah yang ciptakan dunia ini, dan aku akan terus melakukan yang terbaik. Amin. Haleluya. Pada saat permulaan penciptaan bumi ini yang kita percaya Tuhan yang menciptakannya, bahwa segala-gala ciptaan Tuhan pada hari pertama sampai hari ke-6 semuanya adalah sungguh amat baik. Lihat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Dan ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dia membawa perhatian kita untuk ingat kembali kepada penciptaan permulaan baru yang dia sendiri lakukan. Seterusnya, saudara-saudari, permulaan ini hanya ada pada kuasa Tuhan Yesus. Lihat, dia mengingatkan kita dalam Kejadian 1 yang bab yang pertama, dan mengingatkan kita tentang, yaitu membuka mata kita untuk melihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah adalah firman. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia ada semasa penciptaan, dan bahkan dialah yang menciptakan, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang dia tunjukkan semasa perkawinan di Kana. Ayat 4 yang lebih implisitnya saudara-saudari, dalam dia, Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Introduction ataupun introduksi, pengenalan kepada hidup yang berlimpah-limpah, pengenalan kepada hidup yang kekal, pengenalan kepada hidup yang baru yang Tuhan Yesus saja yang mampu berikan. Hidup, saudara-saudari, kita lihat pertentangan ataupun kontradiksi permulaan penciptaan baru yang gagal, ya. Kita lihat contoh. Salah satu contohnya dimulai dengan banjir semasa zaman Nuh, ya. Pada masa Tuhan menghukum dunia ini, keluarga Nuh diselamatkan. Semua yang berdosa itu mati, ya, dimatikan, dan dimulai lagi. Penciptaan ini dimulai lagi dengan Nuh, keluarga Nuh. Dan apa yang terjadi semasa orang lain belum wujud lagi kecuali keluarga Nuh ini? Kita berasal dari keluarga Nuh, oke. Dan apa yang terjadi? Kita lihat dalam Kejadian 9 ayat 21. Setelah Nuh ataupun Nuh 9 ayat 21, setelah ia minum anggur setelah banjir itu, ya, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kebahnya.
Setelah banjir besar, tak ada orang lain, maka Nuh ini mula berkebun dan sebagainya. Dia membuat kebun anggur yang pertama dan sebagainya, dan dia celebrate, dia raikan kebun anggurnya itu. Hasilnya dia minum sampai mabuk. Ya, dan apa yang terjadi apabila kita mabuk? Kita melakukan perbuatan yang luar kawal, ataupun kita melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang salah, ia telanjang. Ya, lihat permulaan baru yang telah dilakukan dalam kedangigan manusia lama, kemabukan. Kalau saudara-saudari lihat dalam ayat 25, ia mengutuk anaknya sendiri yang bernama Kanaan. Maksudnya, permulaan baru yang dimulai dengan kedagingan, cara yang salah, akan menghasilkan kutuk. Menghasilkan kutuk. Tetapi tidaklah demikian dengan permulaan baru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Permulaan baru oleh Tuhan Yesus hanya dapat dilakukan oleh suatu pribadi yang sangat berkuasa, dan hanya oleh pribadi ini, tidak ada yang lain. Siapakah pribadi itu? Pribadi Roh Kudus. Hanya dengan pribadi Roh Kudus itu permulaan baru dapat dilakukan. Dan Roh Allah ataupun Allah Roh Kudus digambarkan sebagai anggur baru. Roh Kudus melakukan permulaan baru pada zaman rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dicurahkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Haleluya. Kenapa lahir baru atau diciptakan baru dalam roh sangat penting? Kenapa? Lihat Yohanes 3 ayat 6 ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air itu melambangkan pertobatan ya, dan roh itu adalah roh Allah. Kalau tidak dijadikan ciptaan baru, dilahirkan baru dalam roh, tidak dapat masuk surga, tidak dapat masuk kerajaan Allah. Yohanes 6 ayat 63 seterusnya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Daging ini saudara-saudari kalau mati, cepat-cepat orang mau tanam, apalagi dalam musim pandemik ini, takut berjangkit dan sebagainya. Sebab tanpa roh tubuh kita akan mati. Itu sebab Tuhan Yesus dalam tema dalam buku Yohanes, Injil Yohanes mengatakan roh itu teramat penting. Jangan main-main dengan rohmu. Ini kedagingan kita ini banyak keinginannya, dan kadang-kadang menipu kita untuk mengutamakan dia, sehingga kita buta, tidak tahu bahwa adanya roh yang lebih penting. Roh kita yang lebih penting. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tiada ciptaan baru dalam kerajaan surgawi. Manusia fisikal, perbuatan fisikal, rumah baru, pergi semayang secara baru dan sebagainya, kedagingan kita tidak dapat menghasilkan manusia spiritual yang baru. Kenapa lahir baru atau diciptakan baru dalam roh adalah penting? Saudara-saudari, lihat Roma 8. Ini sangat, saya akan bacakan sebab penerangannya sangat kuat di sini ya. Bermula ayat 1 dan seterusnya. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging ini, ya, tidak berdaya memenuhi tuntutan hukum Taurat, telah dilakukan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa kerana dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ia telah menyalibkan daging itu. Ia telah memuaskan tuntutan dosa itu di kayu salib, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi sekarang kita hidup menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging saja. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, yang dari Tuhan, yang surgawi. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Beza sekali, saudara-saudari. Seterusnya ayat yang ketujuh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah, kerana ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, sebab mereka tidak percaya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengar baik-baik. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati kerana dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Kebenaran itu menghidupkan kita. Kebenaran itu hidup dalam kita, ya. Ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Seterusnya ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perhambaan ataupun perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, takut hukuman, takut hantu, takut masuk surga ke tidak, apa semua ini. Tidak. Tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita semua anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ya, bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak-anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tanpa salib tidak ada mahkota. Kita harus mengalami salib, memikul salib Kristus, baru akan ada mahkota kehidupan. Seterusnya saudara-saudari, apalagi tujuan signifikan ataupun tanda-tanda kemuliaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk mukjizat yang pertama ini di Galilea, perkawinan ini, ya, di Kana. Apalagi sebagai persiapan untuk menghadapi penggenapan nubuatan firman. Ingatlah, firman Allah tak pernah gagal, harus digenapi. Kisah Para Rasul 2:16, ya.
dan 17 yang kita bacakan tadi, ayat 17 ya. Terjadi pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya. Ayat yang ke-19 mengatakan, aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit dan tanah-tanah di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gelita. Wow, akan ada kegoncangan dalam kuasa alam semesta, dalam politik, dalam ekonomi, dalam dunia ini. Ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 22, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itulah yang kumaksudkan, ialah Yesus dari Nazaret. Jadi perkawinan yang Tuhan Yesus maksudkan, dia sedang menunjukkan kepada suatu perkawinan yang jauh lebih hebat lagi, yaitu majelis perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti air desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, kerana hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, yaitu kesaksian hidup. Haleluya. Daripada nubuatan kisah para rasul tadi, dan juga daripada wahyu yang kita baru bacakan tadi, berbicara tentang apa? Berbicara tentang ada suatu perkawinan anak domba yang agung, yang berbicara tentang pengakhiran zaman, yang berbicara tentang penghakiman, penderitaan, kesengsaraan, yang berbicara tentang penghukuman, hidup kekal ataupun hidup seksa di neraka selamanya, dan berbicara tentang penyelamatan, berbicara tentang perlantikan pengurniaan kemuliaan Tuhan, berbicara tentang pemulihan terhadap kita semua. Inilah peristiwa yang Tuhan Yesus sampaikan, preliminary ataupun pengawalan ataupun mukadimah yang Tuhan ingin sampaikan dalam perkawinan di Kana ini. Sebab itu ia menjadi mukjizat yang paling signifikan. Yang pertama, Tuhan berkuasa membuat permulaan baru, ciptaan baru, bukan dengan kedagingan tetapi dengan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Dan oleh kerana Roh Kudus ini sangat berkuasa, dan bahkan Roh Kudus itu adalah Roh Yesus sendiri, maka dia akan tetap melakukan yang terbaik dari mula sampai kepada penghabisannya. Tetap yang terbaik. Jangan pernah ingat hidup dengan Roh Kudus itu suatu penyesalan. Hidup dengan satu Roh Kudus itu kadang baik, kadang tidak baik. Tidak, tetap yang terbaik. Cuma kita yang tidak mengerti. Oleh saat itu saya ingin mau berdoa supaya fikiranmu terbuka untuk mengerti hidup dalam Roh. Dan lihat, permulaan baru kerajaan surga sebagai suatu tanda hebat yang pertama. Bukan lagi kerajaan mana, kerajaan ini, kerajaan itu, pemimpin ini. Bukan lagi. Tetapi kerajaan surga, kerajaan roh yang dihidupkan. Manusia-manusia baru yang dihidupkan dalam kerajaan Roh Kudus, Roh Allah, yang dibaharui rohnya. Dan salah satu tanda ataupun buah roh yang paling, kalau orang itu memiliki roh Allah, salah satu tanda yang dia tak boleh nak sembunyikan adalah sukacita. Periksa diri kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Syikiriandara sikirianda. Bapa di surga, hamba berdoa supaya pengertian masuk lebih dalam, menerangi kebenaran-Mu, menerangi jalan kami, menerangi hidup kami. Karena kami tahu saat ini Engkau mengajar kami bahwa Roh-Mu lebih penting. Kelahiran ciptaan baru Roh-Mu dalam diri kami lebih penting, agar kami dapat mengambil bahagian dalam kerajaan surga, agar kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, agar kami mengerti bahwa tubuh ini fana, akan berakhir sementara saja, tetapi roh kekal selama-lamanya bersama-Mu. Oh Tuhan,
Bukalah mata rohani kami untuk melihat keajaiban-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Hidupkanlah kami sesuai dengan firman, dengan roh-Mu Tuhan. Pimpin kami, hiburkan kami yang duka dengan firman-Mu. Sembuhkan, kami berdoa untuk yang sakit disembuhkan. Yang memerlukan hikmat Tuhan, Engkaulah yang menjadi penasihat ajaib bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang hidup, yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkaulah Tuhan kami. Kuduslah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Sehingga berjumpa di lain kali. Tuhan memberkati. Haleluya. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman.